Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di channel Oci Yosi Official. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar Al-Quran kita. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba ya belajar irama pada surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 11 plus dengan tajwidnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melanjutkan surah Al-Mulk ini. Nah, sebelumnya terima kasih kau ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir ya di pertemuan sebelumnya. Dan kau lihat banyak sekali ya dari berbagai daerah ya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Dan kemarin ada kuis yaitu mim mati bertemu dengan ain disebut dengan apa ya. Yuk, mim mati bertemu dengan ain disebut dengan izhar syafawi. Jadi teman-teman yang udah menulis izhar syafawi itu tidak bisa Kak Oci sebutkan satu persatu, tapi Kak Oci sudah melihat semua komentarnya. Terima kasih banyak dan benar ya izhar syafawi. Jadi izhar syafawi ini adalah apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba ya, maka dia dibaca tidak dengung atau dijelaskan aja gitu ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau izhar syafawi dia bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, mim matinya ya, kecuali mim dan ba. Jadi kalau yang bertemu dengan mim dan ba, mim matinya apa Kak? Nah nanti ya kalau ketemu kita ulas. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Nah kelihatannya banyak sekali nih yang menjawab izhar syafawi. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan ayat 12. Oke, silakan teman-teman dibuka Al-Qur'annya, atau yang udah hafal atau bagi teman-teman yang nyaman ya tidak melihat Al-Qur'an juga tidak apa-apa. Tapi saran Kak Oci kita lihat Al-Qur'an gitu ya, biar ingat tuh bentuk tajwidnya seperti apa gitu ya. Irama yang akan kita gunakan sama ya, kita fokuskan irama bayyati gitu. Seperti biasa ya, rumus untuk irama bayyati ada 3. Irama yang pertama atau nada yang pertama itu nada naik, nada kedua kita datarkan, nada ketiga kita turunkan ya. Kita coba ya. Ini bagi teman-teman yang baru menonton atau pemula, mudah-mudahan bisa ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Oke, nanti kalau ayatnya panjang kita masukkan variasinya. Jadi teman-teman pelajari dulu tahap per tahap ya, sedikit demi sedikit gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang pertama gitu ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, seperti itu ya, lebih sederhana ya ujungnya. Coba lagi. Innalladzi, jadi masuknya dari rumus nada tadi, nada yang innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kita ulas tajwidnya. Itu disebut dengan gunnah sebab dia ada nun yang bertasydid. Jadi syarat untuk gunnah ini adalah nun dan mim bertasydid. Jadi dia harus didengungkan gitu ya. In gitu. Nalladzi, zi itu mad tabi'i ya, kasrah bertemu dengan ya sukun disebut dengan mad tabi'i, dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Zi
Syau. Nah, syau itu adalah lain ya, huruf lain di sana. Jadi syau, karena pada huruf shin itu ada fathah ya, baris atas bertemu dengan waw sukun. Jadi bacanya langsung lembut aja gitu. Syau gitu ya. Nah, jadi syarat untuk huruf lain atau mad lain ini, dia sebelum waw atau ya sukun dia ada huruf fathah gitu ya. Misalnya kalau ya sukun seperti ini, ai gitu ya. Aina, seperti itu. Lanjut. Humbi, mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, itu dia. Kalau mim mati bertemu dengan huruf ba, seperti contoh ini, humbil. Nah, itu disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi mim mati bertemu dengan ba, maka dia harus dengung. Disebut dengan ikhfa syafawi. Humbil gitu ya. Oi, nah itu contoh dari lain tadi ya, huruf lain ya. Kalau berhenti dia menjadi mad lain gitu ya, panjang dia, ghaib gitu. Tapi kita di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kata, jadinya dia langsung aja baca gitu. Jadi ada huruf lain di sana, ya sukun, ghai gitu ya. Lahum. Nah ini satu lagi contohnya, mim mati bertemu dengan huruf mim. Mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba, itu disebut ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf mim, apakah itu? Ayo, nanti silakan ya ditulis di kolom komentar ya. Nah, jadi ini hukum mim mati. Nah, jadi teman-teman nanti silakan ditulis izhar syafawi, ikhfa syafawi, terus satu lagi apa? Mim mati bertemu dengan mim apa? Jadi nanti teman-teman bisa membedakannya. Mim mati dengan mim apa namanya gitu ya. Lahum. Nah, tentu dia akan dengung. Oke, lanjut ya. Firotu, dhammatain ya. Bertemu dengan waw itu disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4. Apa aja itu? Mim, nun, waw, ya. Nah, jadi dengung dia ya. Tuh gitu. Aj. Nah, di situ ada qalqalah. Karena dia berada di tengah kalimat, tengah kata, dia disebut dengan qalqalah sughra ya. Aj. Apa itu qalqalah hurufnya, Kak? Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf ya. Oke. Rung itu dhammatain bertemu dengan kaf, itu disebut dengan ikhfa hakiki ya, atau ikhfa halqi. Nah, jadi harus samar dia bacanya ya. Wa ajrunka ya. Bir itu disebut dengan mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun? Karena di sana ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian disambut langsung atau wakaf ya pada huruf ra ya. Jadi dia disebut dengan mad arid lisukun. Panjangkan, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Teman-teman pilih aja gitu ya. Yang penting konsisten ke ayat berikutnya. Kabir gitu. Terus ra-nya gimana, Kak, bacanya? Tebal apa tipis? Tentu dia tipis ya. Kenapa tipis? Karena di sana ada ya sukun sebelum huruf ra. Terus sebelum ya sukunnya juga ada kasrah. Jadi dia bacanya bir gitu ya. Tidak merubah posisi mulut. Kabir. Oke? Jangan lupa beli super thanks-nya untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Support dari sahabat semua sangat kok apresiasi. Lanjut ya, kita lanjut ayat 13 dengan nada datar. Kabir gitu kan, nada yang ke, nah gitu masuknya. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Oke. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Baru nada ketiga. Nada yang ke, innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Yuk kita ulas ya tajwidnya.
Wa asirru, ru mat tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan waw sukun, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Ru gitu ya. Qaw, huruf qafnya berbaris fathah bertemu dengan waw sukun, itu ada huruf lain ya. Jadi sana disebut dengan lain ya. Qaw, lakum a. Nah, a ini huruf hijaiyah ya, bukan mim dan ba. Maka dia dibaca jelas lakum a. Apa tadi nama tajwidnya? Ya, izhar syafawi. Jadi lakum ah gitu ya. Awij, wij itu qalqalah sugro ya, karena ada jim di sana bersukun. Haru sama ya, runya mat tabi'i ya. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa asirru qawlakum awijharu bih. In gummah nun tasdid ya. Innahu ya. Mat silah ya. Jadi panjang hu-nya. Oke. Ali mat tabi'i li-nya, li mat tabi'i kasrah bertemu dengan ya sukun panjang 2 harokat li gitu. Ada dhammatain bertemu dengan ba. Nah, itu beda ya dengan mim sukun dengan tanwin. Nah, kalau di sini kan ada hukum tanwinnya, dhammatain ya. Bertemu dengan ba disebut dengan iklab. Jadi iklab itu adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia berubah menjadi mim bunyinya. Harus didengungkan ya. Mumbi. Nah, itu kan teman-teman lihat ada mim ya, huruf mim kecil di atas ba. Jadi dia berubah menjadi huruf mim gitu. Mum gitu. Dha itu mat tabi'i panjangnya 2 harokat. Kenapa? Karena ada fathah bertemu dengan alif. Tis itu alif lam samsiah, karena di sana tidak ada tanda pada lamnya ya. Alif lam yang tidak dibaca, dia langsung ke huruf berikutnya yaitu sob ya, tis gitu ya. Dur, nah itu disebut dengan mad arid disukun, panjangnya bisa 2, 4, dan 6, silahkan dipilih ya. Tis sudur ya kalau 6. Lanjut nada yang pertama. Ala ya'lamu man khalaq. Nah, ini kita langsung ya nada ketiga karena udah di ujung kalimat. Wa huwal latiful khabir. Ala, la mat tabi'i fathah bertemu dengan alif dah pada huruf la-nya. Panjangnya 2 harokat. Man kha. Nun mati bertemu dengan kha itu izhar halqi ya. Nun mati bertemu dengan huruf yang 6. Apa aja itu? Alif, ha, kha, ain, ghain, ha ya. Itu disebut dengan izhar halqi. Dibaca jelas aja. Man khalaqa. Khalaqa. Nah, khalaqa itu disebut dengan qalqalah kubro. Kenapa ada qalqalah kubro dan sugro, Kak? Karena di sana dia hukum qalqalah ya. Karena pada ayat ini ya, huruf qalqalahnya huruf qaf ya, berada di akhir kalimat ya, pada waqaf ya. Jadi dia agak besar bunyi khalaqa gitu. Makanya disebut dengan qalqalah kubro gitu ya. Wa huwal. Nah, wa huwal la. Oke. Wa huwal latiful khabir. Oke. Ti itu apa namanya? Mat tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Full itu disebut dengan alif lam qamariyah, lamnya dapat dibaca full. Khabir. Oke. Itu mad arid li sukun ya. Kemudian ra-nya dibaca tipis. Wa huwal latiful khabir. Oke, nada yang pertama ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Nada yang ke famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Nada yang ke wa ilaihin nusyur. Nah, jadi itu ya gunanya rumus nadanya, diingat-ingat awalnya gitu.
Huwaladzi, dzi itu mat tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun dibaca 2 harokat. Ti ja'ala lakumul mul alif lam qamariyah karena pada lamnya ada tanda sukun dapat dibaca kumul gitu ya. Ardata lu mat tabi'i dhammah bertemu dengan waw sukun itu disebut dengan mat tabi'i panjang 2 harokat. Lau tanwin pada huruf lam bertemu dengan fa ya. Lau dia samar ke huruf fa. Jadi teman-teman bacanya bukan lang ya, tapi dia samar ke huruf fa-nya. Kebanyakan itu kok dengar lang semua. Padahal ini ada huruf ikhfanya ta gitu ya. Seharusnya anta gitu ya, samar ke huruf ta. Kalau fa au fa sama dengan ini. Lau fam gitu ya. Harus bacanya samar ya. Lau fam. Famshu mim mati bertemu dengan huruf shin itu izhar syafawi, baca jelas ya. Famshu shu mat tabi'i sama ya. Fi mat tabi'i kasrah bertemu dengan ya sukun. Mana itu mat tabi'i fathah bertemu dengan alif pada huruf na ya. Bacanya 2 harokat. Kibiha ha sama ya mat tabi'i juga. Wakulu mat tabi'i banyak sekali ya mat tabi'i di sini. Mir nun mati bertemu dengan huruf ra itu disebut idgham bila guna. Nah, jadi teman-teman bacanya tidak dengar mir, langsung ke huruf ra-nya. Apa saja huruf idgham bila guna? Lam dan ra. Mir gitu ya. Mir rizqih. Nah, hati-hati. Ha-nya mengarah ke dada. Ha. Qih, bukan qih gitu ya. Tapi mir rizqih. Oke. Wa ilaihin. Ilai itu apa tadi? Huruf lain pada ayat ini yaitu ya sukun. Sebelumnya ada fathah lai gitu ya. Hin alif lam samsiyah kemudian disebut dengan gunnah pada huruf nunnya. Hinnu gitu ya. Syur. Nah, itu disebut dengan mad arid li sukun. Yuk. Wa ilaihin nusyur. Nah, lanjut ayat pertama lagi. Amintum ma fis samai ay yakhsifa bikumul ardh. Nada ketiga langsung ya. Kita mau habiskan. Ay yakhsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur. Yuk kita ulas. Amintum min nun mati bertemu dengan huruf ta itu ikhfa halki, bacanya samar. Nah, ini dia ya. Jadi teman-teman harus siapkan itu ke huruf ta. Mintum gitu ya. Mim mati bertemu dengan mim. Ini sama pertanyaan tadi ya. Dia apa namanya? Mim mati bertemu dengan huruf mim itu disebut dengan titik-titik ya. Jadi harus dengungkan nih. Tum mau. Nah, itu ikhfa halki. Nun mati bertemu dengan huruf fa itu disebut dengan ikhfa halki. Ya, mau fi. Jadi bacanya samar ke huruf fa. Fis alif lam syamsiyah karena lamnya tidak ada tanda, tidak ada sukun gitu. Jadi langsung ke huruf berikutnya, fis gitu. Sama i. Itu ma itu disebut dengan mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil ini kita wajib ya panjangkan 5 harokat ya. Jadi mad wajib muttasil ini adalah ada mad tabi'i di sana bertemu dengan alif atau hamzah dalam satu kata. Tak bisa dipisah dia. Jadi kalau berhenti ya teman-teman di sini harus sama gitu ya, terbawa alifnya atau hamzahnya. Berbeda dengan mad jaiz. Kalau mad jaiz dia terpisah gitu ya. Oke, paham ya? Ayyur nun mati bertemu dengan ya itu disebut dengan idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah. Dia baca dengannya ayyur. Alai yursila alai itu lain ya, lainnya. Kumha izhar syafawi ya. Jadi tidak boleh didengungkan. Jelaskan aja kumnya. Kumha siba. Ba apa? Ya. Mad iwad ya, mad iwad. Kenapa mad iwad di sana? Karena di sana tanwinnya pada huruf ba bertemu dengan alif di akhir kalimat ya atau di wakaf. Jadi dia baca satu aja tandanya. Jadi ba gitu panjang dia ya. Ba panjang 2 harokat gitu ya. Lanjut. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Nah, itu dia.
Lamu fasata lamu mu itu mad tabi'i panjangnya 2 harokat ya, munya dhammah bertemu dengan waw sukun. Kai mad lain ya, bukan mad tapi lain, huruf lain di sana. Huruf lain, kai gitu ya. Nadhir mad arid disukun, orangnya baca tipis. Dzir gitu ya. Oke. Kita lanjut ya 18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Pakai nada pertama aja ya. Lanjut. Nada kedua. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Nah, lanjut. Nada datar lagi. Ma yumsikuhunna illa rahman. Baru turun. Innahu bikulli syai'in basir. Jadi kalau teman-teman ketemu kondisi seperti ini, pakai nada datarnya 2 gitu ya. Karena kalau nada pertama ya, teman-teman habiskan ke yang nakir ya, yang ayat 18 langsung dihabiskan na 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 na. Jadi kayak tiba-tiba habis gitu ya, bunyinya sedikit kurang enak, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi alangkah baiknya dilanjutin aja, biar banis ya, biar bagus ya, sinkron ya gitu bunyi iramanya gitu. Yuk kita ulas ya. Walaqad, qad itu disebut dengan qalqalah sugro karena berada di tengah kalimat ya. Huruf qalqalahnya dadal, maka harus dipantulkan. Walaqad gitu. Balladzi, dzi itu mad tabi'i ya. Kenapa mad tabi'i? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat dzi gitu. Ming nun mati bertemu dengan qaf itu ikhfa halqi, jadi bacanya harus disamarkan ke qaf ya. Qab. Nah, itu qalqalah juga ya, qalqalah sugro, qab memantul bunyinya. Lihim fa. Qab lihim fa, mim mati bertemu dengan fa itu izhar syafawi. Baca jelas saja. Kai, ya itu huruf lain ya, tak boleh dengung-dengungkan, tak boleh diperpanjangkan ya. Kaifa ka itu mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat ka gitu. Lanjut nakir itu mad arid li sukun. Oke, jadi teman-teman harus dipanjangin mad arid li sukunnya. Pilih ya, apa itu 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Yuk kita coba. Walau qad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ro-nya tipis ya, karena ada ya sukun dan kasroh di belakang ro-nya. Lanjut. Awalam ya. Mim mati bertemu dengan ya itu disebut dengan izhar syafawi. Jadi baca jelas saja. Ro lain ya ro-nya. Ilaq alif lam syamsiyah ya, alif lam tidak dapat dibaca, langsung disambut dengan huruf to, ilaq gitu. Toy itu ada huruf lain juga, toyri. Fau ada huruf lain juga, faunya ya, jadi bacanya lembut aja, fau gitu ya. Qahum sof gitu ya. Jadi mim mati bertemu dengan huruf so itu disebut dengan izhar syafawi. Bacanya jelas saja, tak boleh dengung-dengungkan. Qahum so gitu. Nah ini jadi pertanyaan boleh ya. Sofa. Nah, huruf sod ini ya yang ada tanda bendera di atasnya itu disebut apakah? Coba teman-teman tulis ya nanti di kolom komentar ya. Nanti Kak Uci sematkan ya yang menjawab benar. Lanjut ya. Fa itu mad tabi'i panjang ya, ada alif tegak di sana. Tiu. Nah, tanwin bertemu dengan waw itu digambil gunnah, harus didengungkan. Tiu gitu. Wa yaqo itu qalqalah ya, qalqalah sugro. Bil. Nah, hati-hati itu bukan bid, bukan, tapi do. Bil. Baca dulu do-nya, do sukun terus baru digabungin dengan nun sukun karena berada di akhir kalimat ya. Bil gitu ya. Lanjut, mayum, mad tabi'i panjang ya, 2 harokat. Yumsi, mim mati bertemu dengan sin, itu disebut dengan izhar syafawi. Hunna, itu gunnah ya, kuhunna. Illar alif lam syamsiyah, Rahman,
itu mad arid disukun. Mannya mad arid disukun ya. Yuk. Ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. In gunnah ya, harus didengungkan. Matsilah harus dipanjangkan 2 harokat. Syai itu huruf lain ya. In iklab, tanwin bertemu dengan huruf ba, iklab. Basir itu mad arid sukun dengan baca rohnya tipis, basir gitu ya. Lanjut ayat 20-nya dengan nada pertama. Nada amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Langsung turun karena dia di ujung ayat ya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Yuk kita ulas lagi. Mim bertasydid itu disebut dengan gunnah, maka teman-teman harus dengungkan. Manha, nun mati bertemu dengan ha, izhar halqi ya. Jadi bacanya jelas aja. Manha. Dhi itu dzalladzi, dhi itu disebut dengan dhi itu mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Huwajun, nun mati bertemu dengan huruf dal itu ikhfa halqi, jadi baca samar ke huruf dal, jundul gitu ya. Kum yang, nun mati bertemu dengan huruf ya itu izhar syafawi. Yang nun mati bertemu dengan huruf shad itu disebut dengan ikhfa halqi, jadi bacanya lakum yang surukum gitu ya. Kum, mim mati bertemu dengan mim, tadi pertanyaan ya, dijawab ya nanti di kolom komentar. Min, nun mati bertemu dengan dal itu disebut dengan izhar halqi, samar ke huruf dalnya. Du, dhammah bertemu dengan waw sukun itu adalah mad tabi'i, bacanya 2 harokat. Nir itu alif lam syamsiah, baca langsung ke huruf ro, nir gitu ya. Man itu mad arid sukun. Kenapa mad disebut arid sukun? Karena ada mad tabi'i pada huruf ma, yaitu ya alif tegak bertemu dengan huruf hijaiyah ya yang akan dimatikan atau yang akan disukunkan gitu ya, yaitu nun. Jadi dia panjang. Silakan teman-teman pilih ya panjangnya berapa gitu. Inil ka, nil alif lam qamariyah, lam bisa dibaca inil gitu ya. Ka mad tabi'i panjang 2 harokat. Firu sama ya, mad tabi'i runya dhammah bertemu dengan waw sukun 2 harokat panjangnya. Nah illa sama illa, fathah bertemu dengan alif, disebut dengan mad tabi'i panjang 2 harokat. Fi, nah ini banyak sekali ya mad tabi'inya. Fi juga ya mad tabi'i. Ghurur, nah itu mad arid disukun. Nah ghurur ya. Oke, yuk kita ulang. Inil kafiruna illa fi ghurur. Nah, cukup dulu ya. Shadaqallahul azim. Nah, baik teman-teman, Kak Uci rasa sampai 20 aja dulu ya. Kita pelan-pelan aja bacanya. Nanti kita sambung ya kayak berikutnya. Mengulas kembali tajuk yang ada pada surah Al-Mulk beserta mengingat ya bagi yang udah pernah belajar ya irama gitu ya, irama bayati pada surah Al-Mulk ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan tetap semangat gitu ya, tetap istiqomah belajarnya. Jangan ditinggal-tinggalkan kalau misalnya teman-teman udah bisa menguasai sedikit irama gitu ya. Tetap lanjutkan belajarnya. Takutnya nanti kalau berhenti teman-teman bisa jadi bisa lupa gitu ya, bisa lupa gitu. Jadi ingat-ingat terus, diulang-ulang terus gitu ya. Dicobakan, dipraktekkan kebacaan kita. Nah, sekarang yuk teman-teman, kita baca dari ayat 12 tadi ya, dari ayat 12 sampai 20 ini secara langsung gitu ya. Yuk teman-teman juga baca ya di sana ya. Oke, irama bayati, mudah-mudahan tajuk kita benar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور Sadaqallahul Azim. Baik teman-teman, itulah belajar Al-Quran kita pada hari ini. Semoga Allah lancarkan ya proses belajar kita. Tetap istiqomah, tetap semangat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan, saran, atau ingin mengomentari, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan juga tadi ada ya dua ya pertanyaan, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf mim itu disebut dengan apa? Yang kedua, sof. Nah, itu pada huruf sod ada tanda selendang ya, itu disebut dengan tajwidnya apa gitu ya. Silakan nanti ditulis komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan saran tema belajar kita berikutnya, silakan ditulis di kolom komentar juga ya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk Kak Oci. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.